Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Asyifa Nindya Febiola Putri, NIM 21201185, Vivi Hairunisa, NIM 21201186, Sania Rizka Rifatul Asiyah, NIM 21201187, dan Putri Anita Nuzulia, NIM 21202010. Kami akan mempresentasikan mengenai materi hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu dengan dosen pengampu Bapak Ridho Riyadi, MPDI. Definisi hadis dan ilmu. Definisi hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara yaitu hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan yang disebut sebagai takrir. Kemudian definisi ilmu. Ilmu adalah isim masdar dari alima yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan, dan meyakini. Dan secara istilah, ilmu adalah dihasilkannya gambaran atau bentuk sesuatu dalam akal. Contoh hadis tentang orang yang berilmu. Hukum dasar menuntut ilmu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim wal muslimat. Artinya, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Hadis yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu yaitu al-ulama'u warasatul anbiya'i. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, Abu Majah, wa Ibnu Hibban. Artinya, orang-orang yang berilmu adalah ahli waris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dapat diketahui bahwa tidak ada kedudukan di atas kenabian dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan mewarisi kedudukan kenabian tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard." Artinya, segala apa yang ada di langit dan bumi memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadis yang kedua, afdalun nasil mu'minul alimul ladhi in ikhtija ilaihi nafa'ah wa in istughniya anhu aghna nafsah. Yang artinya, seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat, dan jika ia tidak dibutuhkan, maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menjelaskan bagaimana keutamaan ilmu bagi seseorang, di mana ia akan memberikan manfaat dan dibutuhkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Hadis ini menjelaskan bahwa kebaikan seseorang mengenai kepahamannya dalam arti kualitas dan kuantitas ilmunya dalam masalah agama. Jadi dapat diketahui bahwa ilmu sangat penting karena sebagai penentu baik dan buruknya seseorang. Dengan ilmu maka dapat membedakan salah dan benar, baik dan buruk, serta halal dan haram. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya, barang siapa yang dikehendaki bagi oleh Allah, maka Allah memberi kepahaman untuknya tentang ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pandangan para ulama tentang ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa mengkehendaki kebaikan dunia, maka hendaknya ia menggunakan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebaikan akhirat, maka hendaknya menggunakan ilmu. Menurut Al-Ghazali,
Ilmu pengetahuan itu indah, mulia, dan utama. Tetapi selama keutamaan itu sendiri masih belum dipahami dan yang diharapkan belum terwujud, maka tidak mungkin diketahui bahwa ilmu adalah utama. Oleh karena itu, ilmu adalah keindahan. Di samping ia dapat dijadikan perantara mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu, kedekatan dengan Allah dapat diraih, kemuliaan dunia, pengaruh pengikut, kemewahan, kekuasaan, dan kehormatan dapat diperoleh. Baik, selanjutnya, menurut Al-Mawardi, keutamaan dan pentingnya ilmu dapat diketahui oleh semua orang. Yang tidak dapat mengetahuinya hanya orang bodoh. Perkataan ini adalah petunjuk bagi keutamaan ilmu yang lebih mudah dipahami karena hanya dapat diketahui oleh ilmu itu sendiri. Ketika seseorang tidak berilmu untuk mengetahui keutamaan ilmu, maka ia meremehkan ilmu dan menganggap ilmu-ilmu tersebut, serta menyangka bahwa hanyalah kekayaan dunia yang akan mengantarkan sebuah kebahagiaan. Kaitan antara ilmu pengetahuan dengan orang yang berilmu. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta pemiliknya lah yang harus menjaganya. Dan sesungguhnya iman kepada Allah dan hari akhir harus dibangun dengan ilmu. Tidak mungkin ada orang yang dapat memiliki iman terhadap hal tersebut atau kepada Allah dan hari akhir tanpa adanya ilmu. Dalam surat Al-Mujadalah, Allah SWT berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Rasulullah SAW pernah bersabda, keutamaan orang alim atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari sahabatku. Hadis riwayat At-Tailami. Beliau juga bersabda dalam sabdanya yang lain, ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis-hadis beliau, Rasulullah SAW tidak pernah meminta kepada Allah SWT untuk ditambahkan kepada beliau kecuali ilmu. Seandainya ada sesuatu yang lebih dari ilmu, pasti beliau akan mengajarkan kepada umatnya untuk meminta hal tersebut. Selain itu, di dalam surat Az-Zumar ayat 9 dan Al-Hasyr ayat 20, Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara orang-orang yang tidak mengetahui dan ahli syurga dengan ahli neraka dengan mirip. Hal ini menunjukkan bahwa beda derajat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah sama dengan beda derajat ahli surga dan ahli neraka. Dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Ulama menjelaskan maksud dari ahsanu amalan adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar, yakni sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti daripada sholatnya orang yang tidak berilmu, karena tidurnya orang yang berilmu pastilah bertujuan untuk beristirahat agar dapat beribadah kembali. Ada sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka, barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dicari oleh setiap muslim adalah ilmu syar'i yang bermanfaat mengetahui kewajiban mukallaf dan perkara dinnya, baik dalam urusan ibadah dan muamalah, serta ilmu tentang Allah, sifatnya, kewajiban kita terhadap urusan tersebut, dan menyucikannya dari kekurangan. Adapun semua itu berputar pada tafsir, hadis, dan fikih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.